Oke, halo halo, tes. Oke, masuk ya. Dari banyak dari kalian pada nanyain, bang, kenapa Gatot gua bisa empuk ya? Padahal gua pakai apa jadiin tank dan gua pakai emblem tank juga. Banyak dari kalian pada nanyain kayak gitu ke gua ya kan? Pada heran, kenapa waktu gua yang pakai Gatot tank itu bisa keras. Ada banyak hal sebenarnya yang bikin Gatot gua bisa keras, entah itu dari pemilihan item, entah itu dari gameplay gue sendiri. Ini gue disclaimer dulu di awal buat kalian, gue udah nyatet ya, udah gue catat ada 7 hal yang menurut gue penting. Ini menurut gue ya, balik lagi menurut gue. Oke, nggak usah banyak ngomong, sekarang kita langsung aja ya ke yang pertama. Yang pertama itu ada susunan emblem. Susunan emblem itu menurut gua ya berpengaruh. Itu kan ada 9 kolom tuh di emblem. Di susunan emblem itu ada 9 kolom. Kalian bebas mau milih yang mana aja buat kalian up dan buat kalian naikin duluan. Yang penting menurut kalian. Kalau kalian pada nanya susunan emblem gua kayak mana, kayak gini nih. Oke, itu yang susunan emblem ya kan. Yang kedua ada talent. Kalian tahu talent kan, yang di bawahnya emblem. Nah, talent ini menurut gue penting. Kenapa penting? Karena setiap kalian tahu sendiri lah, kalian yang udah lama main Mobile Legends pasti pada tahu bahwa fungsi dari talent ini apa. Dan dari Mobile Legends-nya juga kan ngasih kejelasan. Kalian ada efeknya di situ, ditulis jelasin bener-bener jelas banget. Kalau kalian nggak pakai talent dan kalian pakai talentnya asal-asalan karena ngikutin top global katakanlah, itu kurang worth it. Kenapa? Karena kalian ngikutin top global belum tentu gameplay kalian sama kayak top global itu, dan belum tentu juga tim kalian atau musuh kalian itu sesuai dengan talent yang kalian pakai. Ada 3 talent itu di bawah. Yang talent pertama yang paling kiri itu gue nggak pernah pakai talent itu di hero apapun, gue nggak pernah pakai karena efeknya cuman ya nggak fungsi menurut gue nggak, menurut gue pribadi nih, gue sendiri nggak fungsi itu buat gameplay gue. Yang kedua, yang talent yang tengah itu ada fungsinya menurut gue kadang Gatot gue pakai talent yang tengah, karena talent yang tengah itu kalau kita ngehit pakai skill dan musuhnya itu termasuk ke nginjek ke skill kita. Contohnya skill Gatot nih, skill Gatot yang skill 1 itu kan ada muncul retakan tuh. Muncul retakan itu kalau musuhnya itu kena atau mungkin ngelewatin retakan itu, mereka kan larinya bakal nge-slow, bakal pelan larinya, ketahan gitu. Jadi kayak movement speed dari musuh itu berkurang, nggak normal, nggak lari kayak biasanya, kecuali mereka pakai flicker ataupun pakai sprint ya, itu beda lagi, beda cerita. Atau mungkin mereka pakai purify, itu beda cerita. Nah, yang ketiga sekarang, yang ketiga adalah talent yang paling sering gue pakai. Talent yang ketiga ini paling sering gue pakai, kalian tahu sendiri efeknya kayak gimana, gue nggak perlu jelasin karena hampir semua player Gatot yang tank itu pasti pakai talent yang ini. Oke, nggak perlu gue jelasin kan? Oke, sekarang kita lanjut. Yang ketiga yang bisa menentukan kalian Gatot kalian itu keras atau enggaknya, menurut gua balik lagi menurut gua, item roam apa yang kalian pakai. Masing-masing dari roam nih ya, itu ada macam-macam efeknya.
terutama yang endurance ini ngebikin satu tim kalian itu lebih alot kalau lagi war. Jadi kayak lebih keras gitu loh. Temen-temen lu tuh jadi tim lu jadi lebih keras kalau lagi war. Tinggal deal damage yang dihasilin itu tergantung dari tim-tim lu. Hero-hero DPS kayak XP laner, God laner, mid laner sama jungler lu. Bukan tank nggak fungsi ya di sini ya. Si tank, si Gatot Kaca make konsil itu udah kontribusi. Oke. Jadi penting tuh. Ya. Oke, next yang nomor 4. Ini penting menurut gua pribadi penting, tapi banyak dari kalian juga yang gameplaynya beda sama gua nggak nyalain kalian. Oke. Yang selanjutnya nomor 4. Itu ada temenin jungler kalian, temenin hyper kalian, temenin core kalian kalau lagi ambil buff di awal game. Buat apaan bang nemenin? Kalian tahu sendiri kalau lagi ada Franco, kalau lagi ada Tigreal, kalau lagi ada Hilda, kalau lagi ada Masha, itu ngerusuh hero-hero, ngerusuh buff itu. Jungler kalian bakal buffnya direset mulu, digangguin mulu. Itu gunanya kalian bantuin, temenin jungler kalian. Syukur-syukur kalau kalian ngambil skill 1 dari Gatot, kalian ambil buat bantuin ngehit. Tapi ada yang penting di sini. Kalau kalian lagi bantuin hit jungler, ya, bantuin core kalian buat ngambil buff biru terutama, atau mungkin buff merah juga. Kalau monsternya itu darahnya tinggal dikit, tolong jangan kalian main skill 1 di situ. Ini penting. Banyak gue lihat, banyak banget yang gue lihat gameplaynya pakai Gatot kayak gitu. Kenapa? Karena skill 1 Gatot yang ada retakan itu nambahin, bisa memberikan damage. Ya, memberikan damage entah itu ke hero musuh, entah itu ke minion, entah itu ke monster juga. Jadi ini penting. Kalau kalian ngehit skill 1 di situ waktu darahnya tinggal dikit, ya kalau si hero core kalian itu last hitnya ke monster itu bagus, atau mungkin retrinya jago, it's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau mereka itu nggak tahu skill 1-nya, atau mungkin last hitnya itu salah waktu ngehit yang terakhir itu ngebunuh monster jungle, itu kalian yang dapat buffnya, bukan jungler kalian, dan itu ngerugiin tim. Di awal game jungler kalian nggak punya buff, itu bener-bener sangat ngerugiin. Jadi tolong, kalau monster jungle tinggal dikit darahnya, jangan pakai skill apapun di monster, jangan hit monster sama sekali. Lebih baik kalian masuk ke rumput yang di sebelah jungle itu, di sebelah buff biru. Kalian masuk ke rumput situ buat ngecek ada musuh nggak di dalam situ. Itu lebih worth it menurut gua. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya adalah nomor 5. Nomor 5 ini menurut gua penting. Kenapa gua bilang penting? Karena ini yang nentuin tim kalian nggak kalah level sama musuh. Terutama hero DPS itu nggak kalah. Ingat, posisi kalian di sini tank ya. Posisi kalian di sini tank, roamer. Tapi ini juga penting. Ini soal minion 5 menit awal. Di 5 menit awal game, di early game itu 5 menit awal, usahain, biasanya itu Gatot kebanyakan kalau menit-menit awal itu pin ke tengah. Nih kayak yang tengah nih, gua ke tengah ya kan, buat bantuin jungle. Kalau nggak gitu, kalau jungle gue pengen solo, oke, gue kasih solo, gue bantuin mid laner. Dan ingat, waktu minion di pertama itu, di menit awal itu, minion kan 3 tuh lagi ketemu. Nah, mid laner musuh itu biasanya langsung pada nafsu buat nge-clear minion.
kalian boleh pakai skill satu, boleh, tapi ingat jangan bunuh minion itu, jangan habisin minion itu, biarin mid laner kalian atau hero-hero kayak contohnya bukan mid laner doang kan, ada banyak juga Gatot Kaca yang tank itu cabut ke XP laner apa ke God laner itu buat bantuin di sini bukan bantuin nge-clear ya, bantuin buat jagain aja. Kalau ada kesempatan buat ngeculik musuh, culik pakai skill 2 atau bantu hit biar musuhnya kabur. Kenapa di sini penting? Karena kalau ibaratnya kalian dapat kill, ngekill ini ya deh, ngekill minion. Kalian ngebunuh minion di situ. Satu minion itu nambah XP, bro. Ya, nambah XP. Siapa yang ngebunuh? Kalau kalian yang ngebunuh, otomatis teman kalian yang di mid atau mungkin di XP atau mungkin di gold itu pertama mereka nggak dapat XP dari minion yang mati, mereka juga nggak dapat gold dari minion yang mati. Itu bisa dibilang itu bakal ngerugiin. Kenapa? Karena mereka nggak bisa beli item. Kalian tahu sendiri, kalah gold di awal game itu udah bakal bikin bencana kalau menurut gua. Karena secara item pasti kalah dong, nggak bisa beli item nanti teman kalian nggak bisa beli item, terus yang bikin dia bisa ngasih damage gede ke musuh waktu war susah. Jadi itu penting. Selanjutnya ini perlu di garis bawain juga, yang perlu ngekill musuh itu bukan cuma jungler, oke? Mid laner itu juga perlu. Jadi kalau kalian lagi bantuin XP laner atau mungkin God laner kalian buat nge-war, ya kan, buat minimal kalian bantuin di lane mereka. Kalau kalian mau nyulik salah satu musuhnya, usahain kalau bisa XP laner, mid laner, sama God laner biarin mereka yang ngebunuh, jangan kalian yang ngebunuh, atau istilahnya KS. Karena setiap kill yang didapetin sama God laner sama XP laner itu bakal bikin mereka dapat tambahan gold. Ya, dapat tambahan gold itu berguna buat mereka beli item selanjutnya. Cepet gold mereka tinggi, gold mereka kekumpulnya cepet, beli itemnya cepet, tim kalian udah di atas angin udah, ya kan? Ini penting. Oke, next kita lanjut yang nomor 6. Kalau kalian roamer, kalau kalian pakai Gatot tank, usahain skill 2 itu gunain se-efektif mungkin. Contohnya skill 2 nggak cuman buat nyulik musuh doang, skill 2 juga bisa buat nahan musuh kalau lagi musuh ngincer hero-hero DPS kalian. Kayak contohnya jungler kalian habis ngerusuh buff, contohnya habis ngerusuh buff atau mungkin jungler kalian habis war, terus jungler kalian itu sekarat, jungler kalian mau balik, jangan kalian juga balik posisinya di bawah di belakang jungler kalian. Ibaratnya kalian balik duluan. Jangan. Usahain jungler kalian atau mungkin hero-hero DPS lah, gue bilang di sini hero DPS ya. Contohnya kayak jungler boleh. Hero DPS itu ada jungler, ada mid laner, ada XP laner, ada juga God laner. 4 role ini itu yang bisa ngasih damage per second buat musuh. Usahain selamatin mereka dulu, jangan sampai mereka sering mati ya, karena lu tahu sendiri yang gue jelasin barusan. Kalau mereka sering mati, mereka bakal susah buat dapetin gold, buat beli item. Ujung-ujungnya mereka nggak ada fungsi. Banyak gue sering ketemu sama orang-orang yang dihujat gara-gara nggak pernah ngekill, nggak ada damage-nya. Itu karena
setiap kill dari kill mereka itu di KS sama kalian ya. Itu ngerugiin tim bro. Satu orang aja ngefit di dalam tim, satu tim kalian susah untuk menang. Ini game MOBA, kerja sama tim itu perlu. Oke. Jadi yang keenam tuh kalian harus siap mati biar hero DPS kalian yang selamat. Nggak apa-apa kalian jadi tank mati sampai 10 kali pun nggak apa-apa, asalkan hero-hero DPS kalian kayak 4 role tadi yang gue jelasin tadi itu nggak gampang mati ya. Seminim mungkin kalian bisa lihat lah di MPL. Di MPL itu mau game sampai 40 menit pun jumlah total killnya pasti dikit. Kenapa? Karena mereka pada main aman. Yang biasanya matinya paling banyak itu pasti roamer, pasti itu. Karena seorang roamer, seorang tank itu pasti lebih rela mati daripada hero-hero DPS-nya. Kalian bisa lihat sendirilah di MPL. Kalian bisa tonton di situ. Banyak yang bisa kalian pelajarin kalau kalian bisa fokus di situ. Oke. Next. Nomor 7 sekarang. Ini menurut gue penting, tapi nggak tahu kalau kalian. Gue sering lihat kalian nggak pakai headset kan kalau malah lagi main. Speakernya aja digedein gitu kan. Yang nomor 7 ini mapping posisi musuh. Mapping di posisi musuh di sini bisa kalian lihat di map kecil yang sebelah kiri atas. Nah, kalian bisa lihat di situ posisi musuh. Jadi kalau ibaratnya kalian lagi lihat musuh nih, di atas ada 2, terus di tengah ada 2. Wah, satu lagi missing nih. Satu lagi nggak tahu di mana. Wah, berarti yang satu lagi ini ada di bawah. Kalian lihat dulu di bawah nih ada nggak. Terus kalau di bawah nih nongol, yang mid ini hilang, kalian juga harus hati-hati. Jadi mapping posisi di sini, maksud gua kalian harus pinter di sini. Karena posisi tank itu fungsinya adalah biar tahu di mana posisi musuh. Oke. Jumlah musuhnya ada di mana, posisinya di mana aja. Kenapa gue singgung tadi di awal soal headset? Karena meskipun kalian nggak tahu posisi musuh ya dari map, kalian nggak lihat tuh di map ada posisi musuh di mana, ada berapa orang di mana gitu, kalian nggak tahu kan. Tapi kalau minimal kalau kalian pakai headset, kalian scroll kayak pindah kameranya, posisinya di jungle, kalian pasti bakal tahu ada tuh suara, oh musuh lagi ngejungle di buff biru, oh musuh lagi di buff merah. Itu kalian pasti denger. Gue yakin banget kalian pasti denger kalau kalian pakai headset ya. Headset apapun kalau bisa yang kedap suara. Kenapa? Karena gue tahu banyak kan dari kalian kalau main lah pasti rame temen-temennya. Oke, pasti rame. Itu pasti keganggu kalau kalian nggak pakai headset yang kedap suara. Contohnya kayak headset yang ini ada apa namanya, ada karetnya, earphone bukan headset. Kalau headset itu yang biasanya yang gede. Kalau earphone itu yang ada nancep di kuping doang ya kan. Nah itu penting. Terus pada nanya, loh berarti kalau pakai headset penting? Lu selama ini main Gatot pakai headset dong bang? Iya, gue pakai headset. Headset apa? Gue nggak bisa spill sekarang. Nanti bakal gue kasih tahu kalian headset apa. Komen aja di bawah kalau kalian pengen tahu headset apa yang biasa gue pakai. Oke? Mungkin cukup segitu aja. Udah 7 kan? Itu dari 7 itu menurut gue penting ya. Balik lagi, ini gameplay gua menurut cara pandang gua kalau main Gatot tank itu penting. Sama satu lagi mungkin jangan gampang mati di awal deh. Sama ini pada nanyain, terus item lu tuh berarti fix ya bang ya? Nggak juga bro. Jadi gini, item yang gua pakai itu berubah, nggak selalu itu aja. Kenapa? Karena gue lihat musuh juga. Kalau musuhnya
lebih banyak damage-nya di damage yang dihasilin musuh lebih gede ke magic damage, ya gue pakai item-item damage dong. Kecuali kalau ibaratnya physical, ya gue pakai item-item di physical defense. Itu semua balik lagi di musuh kalian yang kalian hadapin itu damage-nya lebih gede ke arah mana, ke arah magic atau ke arah physical. Itu paling tambahannya. Oke. Kalau udah mungkin itu doang sih yang pengen gue kasih, gue jelasin ke kalian. Semoga itu bisa ngebantu kalian. Oke. Gue di sini cuman sharing menurut pengetahuan gue doang. Oke. Untuk selebihnya kalau kalian ada masukan, mungkin buat ada yang kurang mungkin dari penjelasan gue barusan, kalian bisa tambahin di bawah. Oke. Gue tunggu. Gue pasti baca kok, tenang aja. Gue pasti baca meskipun gue nggak selamanya bisa ngebales, tapi minimal gue selalu baca. Oke. Thank you yang udah nonton dari awal sampai habis. Gue pamit. Bye.